Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi satu video di mana seorang yang tidak percaya kepada Tuhan yang bernama Donditan, dia mengatakan tindakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah tindakan bunuh diri. Itu menurut Donditan. Mari kita lihat dulu videonya dan setelah itu saya akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Jalankan itu, kematian itu. Nah, kalau namanya bunuh diri, dihubungkan sama bunuh diri ya. Dia melakukan sendiri. Dia akan melakukan yang sendiri. Yesus sebagai Tuhan udah tahu bahwa dia mau mati, dia melakukan sendiri. Nah, tapi yang melakukan kan bukan dia. Loh, Orang Bapak kalau mau mati bunuh diri di rel kereta api, yang bunuh Bapak kereta atau Bapak sendiri? dia kereta. Ya, keretanya, ya sama aja begitu Pak. Yesus tahu bahwa dia akan mati dibunuh tentara Romawi. Tapi kan tindakannya dia bunuh diri. Dia udah tahu, kalau saya ke rel kereta, saya menghadang kereta, saya tahu saya bakal mati oleh kereta. Tapi tindakan saya yang berdiri di atas rel kereta api, itu bisa nggak disebut tindakan bunuh diri? Ya, ini memang pertanyaan yang cukup. Oke, kita sudah tonton perkataan dari Donditan. Jadi intinya dia mau mengatakan Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan mati. Dan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Bagi dia itu adalah tindakan bunuh diri. Ya. Lalu orang yang bicara dengan Donditan, dia mengatakan, tetapi kan bukan Tuhan Yesus yang melakukan ya dengan bunuh diri sendiri. Lalu Donditan mengatakan, ya sama saja, sama seperti seseorang yang berdiri di atas rel kereta api. Yang membunuhnya adalah kereta apinya, bukan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berdiri di situ, sama saja bunuh diri. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menanggapi pernyataan bodoh dari Donditan ini? Nah, Donditan dia tidak bisa membedakan antara bunuh diri dengan mengorbankan diri. Sekali lagi, Donditan dia tidak bisa membedakan antara tindakan bunuh diri dengan tindakan mengorbankan diri. Tuhan Yesus tidak bunuh diri, tetapi mengorbankan dirinya sendiri. Nah, apa perbedaannya? Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidupnya atau menghilangkan nyawanya dengan tujuan yang sia-sia atau tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, atau lebih kasarnya lagi, mati konyol. Dan bunuh diri ini dilatar belakangi oleh keputusasaan yang sebenarnya ada solusi, ya, ada jalan keluar, tetapi dia memilih untuk mengakhiri hidup hanya karena putus asa, kecewa, ya karena masalah yang dia hadapi. Nah, jadi bunuh diri yaitu mati sia-sia, ya, yang dimana dia bisa harusnya mencegah, ada jalan keluar, tetapi dia memilih mengakhiri hidupnya sehingga tidak ada faedahnya. Atau orang mengatakan mati konyol, ya, tidak ada gunanya untuk orang lain juga. Nah, sedangkan mengorbankan diri, ya, artinya seseorang yang memberikan nyawanya demi kebaikan orang lain. Jadi kondisinya tidak ada pilihan dan dia memberikan ya, nyawanya sebagai korban supaya mendatangkan hal yang baik bagi orang lain. Contohnya, ini contoh. Seorang tentara, seorang prajurit yang dimana suatu negara sedang berperang hebat ya dengan negara lain, dan seorang prajurit tentunya dia sudah tahu kalau dia pergi berperang ya pasti
bisa dikatakan dia akan mati, ya. Jarang sekali, atau peluang untuk hidup sangat kecil, ya. Bisa dipastikan ya mati, ya, karena ini peperangan besar. Nah, tetapi tidak ada pilihan bagi prajurit ini. Kalau dia tidak pergi, siapa lagi yang mau pergi berperang? Ya, karena memang tugas mereka adalah prajurit, ya. Dan dengan demikian dia pergi demi menjaga kedaulatan negaranya, demi ya, menjaga kemerdekaan negaranya. Dia berperang dan akhirnya mati. Apakah tindakan tentara ini dikatakan bunuh diri? Coba Don Ditan jawab. Apakah tindakan tentara ini adalah bunuh diri? Dia sudah tahu sebelumnya. Kalau dia pergi berperang, pasti mati. Dan akhirnya dia mati. Tetapi apakah ini tindakan bunuh diri? Jawabannya tidak. Ya, bahkan dia dipanggil sebagai pahlawan. Ya, dia mengorbankan dirinya demi negaranya. Karena ada hal yang baik. Ya, dan dialah pilihan yang tepat untuk pergi. Ya, karena dia adalah seorang prajurit. Kalau semua prajurit mengatakan tidak mau pergi berperang, lalu siapa lagi? Masa rakyatnya yang mau diandalkan? Ya memang mereka lah, karena memang mereka yang pertama yang dilatih dan tujuannya untuk berperang. Ya, nah jadi kalau mereka mati, ya tidak dikatakan bunuh diri, tetapi sebagai pahlawan yang mengorbankan dirinya demi negara, ya suatu negara, ya demi bangsa yang dia cintai. Nah, jadi itulah perbedaan bunuh diri dengan mengorbankan diri. Tuhan Yesus tidak bunuh diri, tetapi mengorbankan diri. Kenapa dikatakan mengorbankan diri? Kita harus ingat, semua manusia adalah orang berdosa, di Roma pasal 3 ayat 10 dan seterusnya. Dan di Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Akhir daripada dosa adalah kebinasaan. Jadi semua kita manusia akan binasa karena dosa. Tuhan adalah suci dan adil. Dia pasti akan menghukum setiap dosa. Ya, karena dia benci terhadap dosa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa diampuni dan diselamatkan? Dosa itu harus dihukum. Ya, Tuhan harus melampiaskan murkanya terhadap ya, dosa, akibat dosa ya manusia. Harus dilampiaskan murkanya sebagai bentuk keadilan, ya, bentuk kekudusannya. Lalu bagaimana caranya? Apakah ada manusia yang bisa menyelamatkan kita? Yang bisa menebus dosa-dosa kita? Jawabannya tidak. Karena kita semua manusia orang berdosa. Kita semua juga butuh juru selamat. Tetapi dosa harus dihukum. Ya. Murka Tuhan itu harus dilampiaskan terhadap dosa. Maka satu-satunya pilihan adalah pribadi Allah sendiri. Karena dia adalah pribadi yang suci. Dia harus menjadi manusia. Dia memilih menjadi seorang manusia. Dan dia memilih untuk mati di atas kayu salib. Karena memang pilihannya satu-satunya adalah pribadi yang suci, yaitu Allah. Dia harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Menjadi pengganti bagi kita. Untuk mendatangkan hal yang baik bagi kita. Pengampunan, keselamatan bagi kita manusia. Supaya kita tidak usah dihukum, dia mengorbankan dirinya. Ya, dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Jadi kita tidak usah tanggung hukuman dosa kita. Karena dosa kita sudah dimurkai oleh Tuhan atau sudah dihukum oleh Tuhan, tetapi bukan kita yang menanggungnya. Tapi Tuhan Yesus Kristus, karena dia begitu mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya demi kita. Nah, kalau kita membaca perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 20, ayatnya yang ke-28, apa kata Tuhan Yesus? Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, supaya ya, dia menebus dosa-dosa kita. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, ya, supaya kita tidak usah menanggung hukuman dosa. Nah, kalau kita melihat lagi di kitab Yohanes pasal 10, Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang
ke-10. Kita lihat dulu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Apa kata Tuhan Yesus? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka, yaitu kita, ya, manusia yang berdosa, orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, dikatakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dia datang untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, jadi Tuhan Yesus sengaja memilih untuk datang ke dunia karena memang hanya pribadi Allah yang bisa menyelamatkan kita, tetapi dia tidak bisa datang langsung dalam keadaannya sebagai Allah benar-benar dalam kemuliaannya. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa mati. Dan dia mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya, menggantikan kita demi menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak bunuh diri, tetapi mengorbankan dirinya supaya kita bisa diampuni dosanya, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan secara khusus bagi kita yang bertobat dan percaya kepadanya. Nah, jadi Donditan kelihatannya pintar, tetapi ya bodoh ya, dia tidak bisa membedakan antara bunuh diri dengan mengorbankan diri. Nah, caranya kita tetap teguh iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.